akan dicatat sama Allah syakuron saburon, adalah orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ya, dicatat sama Allah orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Lalu kemudian waman nazara fi dinihi ila man huwa dunah, ya. Dan orang-orang yang melihat agamanya kepada orangnya yang lain, ya, wa nazara fi diniyahu ila man huwa fawqahu fa asyifa ala ma fatahu, maka orang-orang yang ketika dia melihat dunianya orang lain lalu kemudian kita merasa putus asa. Putus asa artinya bukannya kita iri, bukan. Yang tadi saya contohkan juga, Pak Haji Asnawi hidupnya lebih enak, tapi saya putus asa, enggak mau ibaratnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang saya hormati dan muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Barkah Al-Mukarram Ustadz Haji Haidir, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap para jajaran pengurus Masjid Al-Barkah, para bapak, para ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Di hari yang berbahagia ini, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup yang dibekali dengan iman dan takwa, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabil ilmi sekaligus sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi niat kita pada pagi hari ini senantiasa Allah catat menjadi sebuah amal yang baik dan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini,
saya mohon keikhlasannya daripada para jamaah semua. Kita membaca umul kitab suratul Fatihah, yang mana ini kita terkhususkan untuk guru kita wajib yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya Gus Ibnu atau Dr. Ibnu Hajar Al-Khaitami. Beliau berangkat bertiga dengan uminya dan adiknya, ya. Saya mohon keikhlasannya, mudah-mudahan beliau di sana dapat melaksanakan rangkaian ibadah hajinya dengan sempurna dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan ketika nanti balik ke tanah air beliau menjadi seorang haji yang mabrur dan mabrurah. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wal isruna, dan maqalah pada pagi hari ini adalah maqalah yang ke-26 dari bab sunai. Kita masih masuk pada bab sunai atau bab yang kedua. Kemungkinan sedikit lagi kita akan masuk kepada bab salis atau bab yang ketiga, yang mana maqalah hadis asyarnya ini nanti akan ada 3 hadis dan 3 asyar, semuanya 3. Kalau saat ini masih 2, ya 2. Nanti yang selanjutnya 3. Jadi pada pagi hari ini kita masuk kepada maqalah yang ke-26. Kila, dikatakan kufranun ni'mati lu'mun, mengkupuri nikmat itu adalah kupur. Jadi mengkupuri nikmat ungkapur. Kupur. Mengapa dikatakan kupur atau dikatakan kehinaan? Jadi mengkupuri nikmat adalah sebuah kehinaan. Artinya apa? Ada musyukrulin nikmati dalilun ala danaati nafsi. Tidak adanya rasa syukur pada diri kita itu menjadi sebuah tanda kehinaan akan diri kita. Artinya apa? Ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan bahwa betapa hinanya diri kita. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tapi kagak mau bersyukur, maka itu menjadi satu tanda buat diri kita bahwa hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja Pak kita bayangkan, Allah sudah memberikan segala-galanya buat kita. Coba kalau Allah perhitungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita bakalan bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang amat sangat pendek, Inna a'tainakal kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Artinya apa? Ketika kita disuruh menghitung atas nikmat yang telah Allah berikan sama kita, itu udah pasti enggak bakalan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi lahtusuha. Maka enggak bakalan bisa Pak, Bu, kita akan menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita diberikan kenikmatan tapi kita tidak mensyukuri, maka itu menjadi satu tanda kehinaan diri kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sama sepertinya orang yang tidak mau berterima kasih. Kita udah ngasih ke orang, tapi orang itu ngucapin terima kasih juga kagak kepada kita. Tuh. Itu artinya apa? Tidak mensyukuri nikmat.
itu sama saja dia telah merendahkan harga dirinya. Ya. Begitu. Ya. Kehinaan pada dirinya. Bahkan orang-orang kategori yang tidak mensyukuri, dia akan semakin sombong, dia akan semakin egonya tuh tinggi. Ya. Karena apa? Karena dia merasa melakukan amal perbuatan atas dasar dirinya sendiri, bukan karena perbuatan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita lihat, Allah itu memberikan amal kepada kita karena memang maunya Allah, bukan maunya kita. Kita bisa berada di sini maunya siapa? Maunya kita apa maunya Allah? Maunya Allah, bukan maunya kita. Maka ketika kita menganggap bahwa kita bisa datang ke masjid ini maunya kita, itu sudah menyalahi aturan. Sama saja kita sudah tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sehingga menjadi hina diri kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Lalu kemudian di sini dilanjutkan wasuhbatul ahmak, ya, wasuhbatul ahmak, dan berteman dengan orang ahmak. Apa itu ahmak, Pak? Ahmak itu artinya adalah di sini dijelaskan wadi'u syai'i fi ghairi mahalihi ma'al ilmi biqabhihi, yang artinya apa? Orang yang menempatkan satu perkara yang bukan pada tempatnya. Kalau bahasa kitabnya ahmak, tapi kalau bahasa kitanya apa? Ahmak itu artinya dungu. Dungu. Jadi ahmak itu artinya dungu. Orang kalau udah dungu, maka di sini akan ditambah sukmun. Itu orang yang tercela. Jadi antara dungu dengan bodoh itu beda, Pak. Ini saya jelas ini. Bodoh dengan dungu itu beda. Kalau bodoh, dia enggak tahu, dia enggak pinter, tapi bisa jadi pinter dengan cara dia belajar. Tapi kalau orang dungu itu dia tahu, dia pinter, tapi dia tidak melakukan kebenaran itu, kepengetahuan itu. Artinya apa? Dia udah tahu daging babi itu haram, tapi tetap dia makan. Itu namanya dungu. Ya, begitu dah. Ya, itu artinya dungu. Dia udah tahu khamar itu haram, tapi dia tetap minum. Itu artinya dungu. Nah, di sini kata Rasulullah, orang yang dungu begini nih, itu akan tercela. Ya, tercela dari mana? Dan tidak akan pernah berkah hidupnya. Mengapa dikatakan kok orang dungu ini nggak bakalan bisa berkah hidupnya? Karena dia tahu ilmunya, Pak. Dia tahu ilmunya tapi dia nggak pakai, tetap dia langgar. Itu artinya dungu. Maka dungu itu lebih parah daripada bodoh. Begitu. Jadi dungu ini derajatnya lebih tinggi daripada bodoh nih. Maka jangan sampai kita nih dianggap kalau kita dipanggil dungu, ente dungu banget, jangan mau. Mendingan masih dikata geblek atau bego daripada dungu. Karena apa? Kalau kita dipanggil dungu berarti udah murokab itu, udah parah tingkatannya itu. Dan orang dungu ini, Pak, kata Rasulullah, jangan pernah dideketin. Kita benci mah jangan, kita benci jangan, tapi kita hukumnya kata Rasulullah disuruh menjauhi orang yang dungu. Mengapa kok Rasulullah suruh kita ngejauhi orang yang dungu? Karena orang dungu ini sifatnya itu dapat mencuri. Jadi tabiatnya ini bisa mencuri tabiat kita. Begitu. Yang nggak bedanya begini dah. Ada orang mabok, kita bergaul dengan orang mabok, lama-lama kita bakal ngikutin orang mabok itu gak? Pasti. Nah ini kalau orang mabok artinya apa? Bisa jadi dia bodoh, bisa jadi juga dia dungu. Kan begitu. Tapi kalau dia mutlak, dia tahu bahwa mabuk itu hukumnya haram, terus kita temenin nih orang dungu ini, maka tuh kita akan juga termasuk orang yang tercela. Maka dia akan mencuri tabiat kita, yang awalnya kita orang lempeng jadi orang kagak lempeng. Karena dalilnya lebih pintar dia daripada kita. Itu orang dungu. Orang dungu mas 1000 akalnya, bisa jawab apa aja. Begitu. Jadi orang dungu ini dia lebih banyak untuk mengeluarkan statement atau pendapat yang menurut dia benar sendiri. Karena pada hakikatnya memang dia orang pinter, orang yang tahu, tapi belaga-belaga nggak tahu.
Maka di sini dikatakan orang dungu itu adalah, atau ahmak itu orang yang menempatkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya, meskipun itu dia tahu enggak benar. Itu namanya ahmak, dan itu tercela. Dan orang yang seperti ini itu tidak ada keberkahan hidupnya, Pak. Enggak bakalan ada keberkahan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan isrimil ahmak. Jadi kata Rasulullah di sini, jauhilah nih ahmak, jauhlah nih orang dungu, bikasir hamzati, dengan dikasrokan huruf hamzanya, begitu. Ikta'u ya, waddahu, yaitu tinggalkan orang ahmak. Jadi kita disuruh menghindari orang ahmak nih, Pak. Artinya apa? La tusahibahu liqabhi halatihi wali anna tiba'a syurraqah. Yang artinya janganlah engkau berteman pada orang dungu karena buruk kelakuannya. Kenapa kok bisa dikatakan buruk kelakuannya? Karena tabiatnya dia itu bisa mencuri tabiat kita. Yang awalnya kita orang benar bisa jadi orang kagak benar gara-gara orang dungu. Maka di sini Rasul amat sangat melarang sekali, ya, melarang sekali kita bergaul dengan orang dungu. Ya. Lalu kemudian di sini dilanjutkan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala telah berkata khoslatani. Jadi ada dua perkara nih, Pak. Ada dua perkara man kanata, ya. Ada dua perkara orang-orang, ya, fihi katabahullah, ya. Di dalamnya orang itu katabahullah, menulis orang itu akan Allah. Jadi ada dua perkara yang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, man huwa fauqahu faqtadabi, ya. Maka kepada orang yang itu lebih tinggi daripada agamanya. Jadi ada dua perkara yang akan dicatat sama Allah. Yang pertama adalah ketika orang melihat agamanya orang lain. Jadi ketika ada orang yang melihat agamanya orang lain, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya adalah ketika ada orang yang kita lihat, contoh, saya ngelihat Pak Haji Asnawi, agamanya lebih tinggi daripada saya. Nih saya iri sama Pak Haji Asnawi. Saya pengen bisa nih kayak Pak Haji Asnawi. Tapi bukan cuma sekedar pengen doang. Harus diimbangi dengan belajar. Harus diimbangi dengan ta'alum, dengan terus menerus belajar agar agama kita bisa sama dengan Pak Haji Asnawi. Artinya apa? Kalau iri dengan urusan agama itu boleh, tapi kalau iri untuk urusan dunia itu yang dilarang. Iri tentang urusan agama itu memang disuruh sama Allah. Maka orang-orang yang seperti ini itu akan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala syakuron soburon, adalah termasuk golongan orang yang bersyukur dan sabar. Tuh, ketika kita iri dengan agama orang lain, begitu, maka akan dicatat sama Allah itu menjadi golongan orang-orang syakiron sobiron, ya, termasuk golongan orang yang sabar. Yang kedua adalah ketika kita melihat dunianya orang lain, ya, maka kita mengucap kalimat pahamidallah, yang artinya begini. Misalkan Pak Haji Asnawi ini hidup dunianya lebih enak daripada diri saya, lalu kemudian saya tetap mengucap kalimat pahamidallah, tetap mengucap alhamdulillah, tetap mengucap syukur kepada Allah. Bukan saya iri dengan Pak Haji Asnawi. Pak Haji Asnawi punya motor, saya masih punya kaki. Alhamdulillah, tuh maksudnya begitu.
Iya, tetap kita mensyukuri, tetap mengucap wahamidallah, tetap mengucap rasa syukur kepada Allah. Maka orang seperti ini juga akan dicatat sama Allah syakuron saburon, adalah orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ya, dicatat sama Allah orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Lalu kemudian waman nazara fi dinihi ila man huwa dunah, ya. Dan orang-orang yang melihat agamanya kepada orangnya yang lain, ya, wa nazara fi diniyahu ila man huwa fawqahu fa asyifa ala ma fatahu, maka orang-orang yang ketika dia melihat dunianya orang lain lalu kemudian kita merasa putus asa. Putus asa artinya bukannya kita iri, bukan. Yang tadi saya contohkan juga, Pak Haji Asnawi hidupnya lebih enak, tapi saya putus asa, enggak mau ibaratnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah saya bilang apa? Ya ilah begini amat sini hidup, padahal udah kerja mati-matian masih begini aja. Itu artinya apa kalau bukan putus asa? Kan begitu, ya kan? Bagaimana? Hah? Jangan Pak Haji namanya orang yang putus asa. Nah kalau orang yang putus asa itu enggak dicatat sama Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Emang mau Pak Haji Asnawi dikata kagak orang bersyukur dan bersabar? Mau kagak begitu? Jangan putus asa, terus berjuang Pak Haji, ya, biar kita menjadi orang yang bersyukur dan terus sabar begitu, ya, terus sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang melihat pada urusan agamanya kepada orang yang di atasnya, artinya kita merasa taat, ya, merasa taat masih kurang, ada orang lain yang lebih tinggi daripada diri kita, maka ketika kita ingin menyamai mereka yang tinggi agamanya tersebut, kita akan dikatakan sama Allah dan dicatat sama Allah adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh enak kagak tuh kira-kira begitu, ya, dicatat sama Allah orang yang sabar dan orang yang selalu senantiasa bersyukur. Itu kan sudah jelas ayatnya, mungkin udah familiar gitu, sudah pada tahu ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya apa? La in syakartum, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan, maka Allah pasti akan menambahnya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun ketika kita ingkar, kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya siap-siap aja dah, udah belangsak di dunia, udah pasti belangsak juga di akhirat. Dan itu mutlak, bukan kata saya tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini harus kita perbaiki niat kitanya. Terkadang kan niat ini nih yang bisa menjadikan kita jadi orang yang kagak bersyukur. Begitu. Sebagaimana kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, maka ketika kita punya niat, ketika kita belum ada niat, kita cari itu niat. Lalu setelah kita udah ketemu niat, maka kita harus apa? Perbaiki itu niat. Karena dengan kita baik niat ini, dengan niat kita yang baik ini, maka rasa syukur dan sabar kita itu pasti akan selalu muncul di dalam diri kita. Karena pada hakikatnya Pak, kenapa kok kita ketika belum ada niat disuruh nyari niat? Lalu kemudian ketika sudah ada niat kita disuruh ikhlas itu sama niat. Setelah kita ikhlas sama niat, lalu kemudian kita disuruh apa? Perbaiki itu niat. Karena pada hakikatnya Allah nyuruh kayak begitu agar kita bisa taqarrub ilallah. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika niat ini sudah baik lalu kita rusak, maka enggak bakalan bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dah nih, saya pengen tahu nih artinya yang gampang aja.
An-niyatu khairum min amalihi. Itu artinya apa, Pak? Arti yang baiknya kayak gimana coba? An-niyatu khairum min amalihi. Niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Sebenarnya kalau kita bilang kayak begitu, itu kan termasuk salah juga. Jadi yang benar itu adalah an-niyatu khairum min amalihi. Niat itu baik tergantung perbuatannya. Itu yang benar begitu. Ya kadang-kadang kalau kita bilangnya niat itu lebih baik daripada perbuatan, ya ngapain kita ngelakuin? Udah niat aja juga beres. Bener nggak? Ya kan? Sholat ya ngapain? Gua mau makai ngelakuin tunggang tunging udah niat aja dari rumah saya pengen sholat. Sholatnya kagak. Begitu kalau kita ngartiin an-niyatu khairum min amalihi, niat itu lebih baik dari amalnya atau dari perbuatannya, maka kita harus balik. An-niyatu khairum min amalihi, niat itu baik tergantung perbuatannya, baru dianggap niat kita baik. Kalau belum ngelakuin perbuatan baiknya, ya niat kita belum dianggap baik. Walaupun kadang-kadang kita kan ngeluarin dalilnya begini nih, yang penting udah niat dapat pahala, nggak ngerjain juga kagak jadi masalah. Kebanyakan begitu kita berpikirnya. Yang penting udah niat baik, ngelakuinnya belum, kan kata Allah dapat pahala satu. Berbeda ketika kita ingin melakukan keburukan, ya kan? Ketika belum melaksanakan, maka belum dicatat untuk keburukan. Kadang tuh dalil kita nyampe mulu tuh di situ tuh di otak kita, sehingga apa? Banyak yang membohongi nih niat. Maka ketika kita sudah membohongi niat, itu taqarrub ilallahnya apa udah nggak bakalan bisa nyampe, udah nggak bakalan bisa. Karena apa? Kita udah bohongi niat kita. Contoh ini mah contoh. Niatnya kita dari rumah mau pergi ke masjid. Habis isya, sebelum isya misalkan, izin sama istri, mah saya pengen sholat isya di masjid. Bukan nyampe ke masjid. Niatnya sih pengen ke masjid. Cuma itu badan larinya ke tempat dangdut. Itu kan sama aja udah goro-goro ini niatnya. Nah orang yang tukang goro-goro ini niat, ini udah kagak bener. Udah pasti tidak akan pernah bisa deket dengan Allah. Iya, diajak ngaji malah pergi. Niatnya mau ngaji, kabur. Aduh. Ngajak doang niatnya udah baik ya, Bus. Amalnya kagak. Lah kan goro-goro niat berarti Pak Haji Asnawi. Begitu. Nah, orang yang kayak begitu tuh taqarrub ilallahnya tuh susah. Maka kebanyakan orang rajin banget sholat, kadang-kadang niatnya kagak lempeng. Bener nggak? Orang rajin banget datang ke masjid, rajin banget sholat, niatnya kagak lempeng. Niatnya untuk apa? Pengen dilihat orang. Itu kan udah goro-goro niat namanya. Lah niatnya baik tapi kelakuannya kagak baik. Maka taqarrub ilallahnya ini udah kagak bakalan bisa nyampe. Ya. Sebagaimana dikatakan, Rasul juga berkata, kun indallahi khairunas wa kun indan nasi sarunas. Kun, jadilah engkau, kata Allah, khairunas. Kun indallah, jadilah engkau ketika berhadapan dengan Allah khairunas, sebaik-baiknya manusia, tuh kata Allah. Cuman kadang-kadang kita kan zaman sekarang nih ibadah suka kebolak-balik. Paham gak ibadah suka kebolak-balik? Udah kata Allah kan, jadilah engkau sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah, kata Rasulullah. Kita sholat ngadep Allah kagak? Ngadep Allah. Kira-kira ketika kita ngadep Allah, kita menyiapkan diri kita apa enggak? Kan itu kadang-kadang yang kita lalai mah. Begitu enggak? Pergi kondangan aja wangi banget, biar sholat boro-boro pakai minyak wangi. Tuh begitu tuh. Kadang-kadang kita ibadah begitu. Padahal kata Allah, ketika kita ingin jadi orang yang baik di hadapan Allah, berarti kita harus tampil dengan sempurna ibadah kita. Bukan hanya dari syarat dan rukun ketika kita melakukan sholat, tapi dari anggota tubuh kita, pakaian kita, segala macamnya kita. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita sholat buat ngadep Allah selagu-lagunya, kagak memperhatikan anggota tubuh kita. Begitu. Tapi kalau buat kondangan nyetil banget. Begitu. Kadang-kadang celana jin dia pakai. Celana jin dia pakai. Jadi yang pakai celana jin itu setan.
Celana jeans, saya mah bukan celana jeans. Celana jeans saya nyebutnya. Ya celana lepis maksudnya. Cuman saya ngomongnya celana jeans. Jadi kalau orang pakai celana jeans berarti anak setan. Tuh begitu. Lalu kemudian wakun indan nasi sarunas. Jadilah engkau seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya manusia di hadapan manusia. Lah kadang kan terbalik. Kita misalkan saya mau Pak Haji Asnawi, seharusnya saya ketika melihat Pak Haji Asnawi, kan Pak Haji Asnawi buruk, tapi saya merasa diri saya lebih buruk, bukan lebih baik, lebih buruk. Justru Rasul itu nyuruh, jadilah engkau seburuk-buruknya manusia di hadapan manusia. Artinya apa? Kita tuh selalu merendah. Begitu, jangan sombong artinya. Ada orang badung, kita ngerasa diri kita lebih badung. Ada orang penjina, ada orang pendosa, kita merasa bahwa diri kita lebih banyak dosa daripada orang pendosa. Agar apa? Agar hati kita tidak ujub, agar hati kita tidak sombong. Maka kita disuruh begitu tuh sama Rasulullah, harus merendah di hadapan orang lain. Bukan merendahnya kita ngejatuhin harga diri, bukan. Ya, rendah bukan berarti menjatuhkan harga diri kita, bukan. Arti rendah itu kita selalu bersifat tawadu, tidak sombong. Sekalipun kita ini orang pendosa, maka pasti ada orang yang lebih berdosa daripada diri kita. Maka kategori-kategori orang kaya begini pasti itu taqarrub ilallah. Dia akan gampang dekat kepada Allah dan akan dicatat sebagai orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur dan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Lalu kemudian apa? Mangkanat niyatuhul akhirata. Barang siapa yang ada niat pada akhirat, ya, pada akhirat ini mah jama'allahu samlahu wa ja'ala gina'uhu fi qalbihi. Maka pasti Allah akan mengumpulkan urusan dunianya itu, ya, urusan dunianya itu, dan Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya. Ini kita hidup di dunia lebih mikirin akhirat, maka Allah itu pasti akan ngumpulin urusan dunia kita, pasti akan ngumpulin. Yang artinya apa? Ketika kita lebih mementingkan urusan akhirat, ya, mementingkan urusan akhirat, maka Allah akan ngumpulin itu urusan dunia di dalam hati kita, sehingga hati kita itu selalu ngucap rasa cukup pasti, selalu merasa bersyukur, pasti akan selalu dicukupi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita itu, ya, lebih memikirkan urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Tapi kebalikannya Pak, ketika lebih kita mengutamakan urusan dunia, maka Allah itu pasti akan menutupi mata kita, dan pasti kehidupan dunia kita akan selalu merasa kurang terus, kagak ada cukup-cukupnya. Maka kerja mati-matian, kayak apapun tetap aja masih kurang terus. Jangan jauh-jauh dah Pak, ya kita bicara pemerintah aja dah. Saya kagak nyebut, ibaratnya ya cuman bilang pemerintah, banyak kagak yang korupsi, padahal kan gajinya udah gede bener itu. Hah? Dungu berarti itu ya, dungu. Padahal gajinya udah gede banget, tapi masih aja kok korupsi. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan, lebih cinta kepada dunia, sehingga Allah menutup matanya tersebut, ya, agar selalu kurang dalam urusan dunia. Tuh. Jadi kagak pernah ada seneng-senengnya hidup, padahal udah kaya, mobil udah 80 kali, rumah udah di mana-mana, mungkin bini lebih kali 20, kan begitu. Tapi masih kurang aja. Ya kalau bini nyampe 20 kan kurang terus namanya, kan begitu, ya kan? Itu gara-gara apa? Gara-gara lebih mementingkan urusan dunia. Maka kata Allah, lebih baik kita
mementingkan urusan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusan dunia itu di dalam hati kita, dan hati kita pasti akan selalu merasa cukup, begitu. Ya kan, merasa cukup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah lahu kepada dirinya. Maka ketika urusan akhirat kita lebih utamakan daripada urusan dunia, maka udah pasti Allah akan cukupkan urusan dunia kita di dalam hati kita. Ya. Maka penting bagi kita untuk selalu meniatkan di dalam diri kita, yang pertama, agar kita bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita udah dekat sama Allah, minta apa juga dikabul. Makanya jangan salah kalau kita berdoa kagak pernah dikabul-kabul. Banyak orang yang berdoa itu nggak dikabul-kabul, banyak. Karena apa? Karena dia tidak dekat dengan Allah. Mungkin niatnya masih dia goro-goroin dulu. Padahal mak punya niatnya baik, cuman kebanyakan dibohong-bohongin, digoro-goroin. Yang kayak tadi saya contohin tuh, Pak. Maka sehingga dia susah untuk dekat sama Allah. Karena apa? Innama a'malu binniyat. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Walikulli imri'im mimma nawa. Dan pada hakikatnya apa yang kita niatkan, niat itu akan kembali kepada diri kita. Tuh begitu, ya. Ia akan kembali kepada diri kita, begitu. Maka itulah ketika hati kita sudah baik, sudah benar, ya, maka kita akan dekat dengan Allah, dan kita akan dicatat oleh Allah sebagai kategori golongan orang-orang yang selalu sabar dan selalu bersyukur. Tuh. Maka disinilah harus kita tempa hati kita, agar hati kita bisa selalu beribadah kepada Allah dan istiqomah. Karena apa? Ketika rasa syukur itu tidak datang kepada diri kita, maka menjadi sebuah kehinaan. Begitu, menjadi sebuah kehinaan. Kalau seandainya misalkan kita kagak mensyukuri nikmat ya Allah, itu akan menjadi kehinaan buat diri kita. Contoh, ketika kita sudah mati, udah diangkat dah nih rasa nikmat yang Allah berikan, kita mati, matanya masih ada kagak? Tangannya masih ada kagak? Kakinya masih ada kagak? Ada. Tapi saya tanya, mata itu bisa berfungsi lagi apa kagak? Kagak. Itulah ketika kita nikmat sudah diangkat sama Allah. Makanya kata Allah apa? Ketika kita tidak mensyukuri nikmat itu, kita termasuk golongan orang yang benar-benar hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bi shawab.